Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar semua hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan membahas bab 5, kisah teladan Siti Masitoh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Miraj, tercium aroma yang sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan yang solehah yang bernama Siti Masitoh dan anak-anaknya. Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Siapa Siti Masitoh, perempuan solehah yang dimaksud malaikat Jibril? Sebelum cerita dimulai, mari kita cari tahu terlebih dahulu tokoh-tokoh pada cerita tersebut. Siapa itu Masitoh? Masitoh adalah seorang wanita yang solehah dan ia juga adalah seorang pelayan di istana di zaman kerajaan Fir'aun. Masitoh tugasnya mengasuh putri Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun adalah seorang raja yang zalim yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Barang siapa yang tidak menyembah dan mematuhi perintah Fir'aun, maka ia akan ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Dan tentunya Fir'aun adalah seorang raja yang pasti mempunyai banyak prajurit. Fir'aun mempunyai seorang istri yang bernama Aisyah. Aisyah adalah wanita yang solehah. Ia beriman kepada Allah dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya yang zalim, yaitu Raja Fir'aun. Masitoh menikah dengan Hazakil. Hazakil adalah seorang pembuat peti untuk Nabi Musa alaihi salam. Ia salah satu orang kepercayaan Raja Fir'aun. Selama pernikahan tersebut, mereka mempunyai seorang anak. Satu anak di antara anak-anak mereka itu ada yang masih bayi. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada kisah Masitoh di kerajaan Fir'aun ini? Ayo kita dengar ceritanya dengan seksama. Pada suatu hari, Masitoh sedang menjalankan tugasnya, yaitu sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tanpa disengaja, sisir di tangannya terlepas dan jatuh. Ketika ia ingin mengambil sisir tersebut, berbarengan dengan menyebut Bismillah. Ternyata ucapan Masitoh terdengar oleh putri Fir'aun. Sang putri bertanya, "Apakah yang kamu ucapkan itu adalah dia, ayahku?" Dengan tenang, Masitoh menjawab, "Bukan, tetapi dengan nama Allah, yaitu Tuhanku, juga Tuhan ayahmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. "Lancang sekali kau, Masitoh. Aku akan adukan semua yang kau katakan kepada ayahku," ancam putri Fir'aun sambil berlari mencari ayahnya. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Kemudian ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Masitoh dan membawa ke hadapannya. Setelah Masitoh dibawa ke hadapannya, Fir'aun bertanya, "Apakah benar yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang kamu sembah selama ini?" Dengan tegas dan yakin, Masitoh menjawab, "Betul, Raja yang zalim, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya menguasai alam dan seisinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Ia memerintahkan para prajurit menyiapkan minyak mendidih di dalam wadah yang besar. Fir'aun berkata, "Jika kamu tidak mencabut kata-katamu, akan kulempar kamu bersama keluarga ke dalam minyak yang mendidih." Walau diancam, iman Masitoh tetap teguh. Ia tidak ingin mengingkari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masitoh menjawab, "Walaupun Tuhan merebus hamba beserta seluruh keluarga, hamba tidak takut. Hamba hanya takut kepada Allah. Kepadanya hamba bersujud dan menyembah." Tibalah hari hukuman bagi Masitoh dan keluarganya. Satu persatu anggota Masitoh dilempar ke dalam wadah yang besar berisi minyak yang mendidih. Tinggallah Masitoh bersama anak bungsunya, yaitu yang masih bayi. Masitoh sempat ragu. Ia merasa kasihan kepada anak bungsunya yang masih bayi itu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara.
Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masito hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masito menjawab, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wallahu akbar. Siti Masito dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas merebus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masito dan anak-anaknya dilempar satu persatu ke kuali, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panas minyak yang mendidih. Tulang belulang Masito bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Isra Miraj. Itulah kuburan Masito bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Demikian materi pada pagi hari ini. Dilanjut materi kedua, bab 6 tentang menghindari akhlak tercela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.